Cara instalasi untuk akses kontrol tipe DS K1T320MFX. Dia seperti ini ya unitnya ya. Ini sih udah diaktifasi, cuman anggaplah ini belum diaktifasi ya. Jadi pertama tinggal colokan dulu kan unitnya ke menggunakan kabelan. Kemudian ada powernya di sini kan. Ini kabelan, dia portnya. Kemudian di sini untuk powernya. Nah, nanti ini di sini untuk settingan ke akses kontrol yang lain atau misalkan ke pintu atau magnetic tool gitu, ke magnetic lock. Nah, setelah dicolokkan semua, nanti dia akan nyala seperti ini. Setelah itu langsung membuka aplikasi SADV Tools di laptopnya. Setelah dibuka aplikasi SADV Tools-nya, nah di sini sudah terdeteksi kan ininya. Sama untuk aktivasinya nanti kalau misalkan belum teraktif, belum statusnya aktif, dia akan terdeteksi di sini bacanya inaktifnya. Udah nanti tinggal aktivasi aja dan buat passwordnya. Kemudian setelah itu tinggal setting aja IP address-nya. Kebetulan di sini saya setting IP address-nya 1.200 ya atau 68.200 segmennya. Nah, setelah itu udah kita bisa masuk login. Nah, kebetulan ini UI dari web view-nya itu berbeda ya. Dia yang versi baru ini lebih bagus sih tampilannya. Lebih estetik. Kita langsung login aja setelah kita itu. Untuk username-nya sendiri secara default itu admin dan passwordnya itu ya bisa dibuat sendiri. Cuman di sini kita pakainya admin 123 sih. Nah, setelah login tampilannya seperti ini. Di sini ada bacaan log time-nya kan, real time event-nya kayak tadi nih. Saya coba tadi pakai fingerprint authentication-nya. Bisa pakai muka juga. Di sini juga dia bisa dipakai untuk door lock. Jadi bisa untuk unlock dan juga lock nih seperti ini di sini dia menunya. Jadi sebenarnya bisa juga nih untuk download dan unlock. Nah, dia akan bunyi. Nah, di sini ada keterangannya kan. Misalkan kita di close, kita mau tutup ya kan. Kemudian kita unlock. Nah, door open remotely. Kalau kita mau close lagi dia langsung close aja. Kalau nggak remain open. Door opennya, terus kemudian remain closed kayak gitu. Yang dia bunyi itu cuman yang bagian unlocknya aja. Kalau untuk tutup dia nggak ada. Tapi dia notifnya di sini nih. Misalkan kita klik unlock, dia akan door opened. Kemudian kita klik lock, dia ada tulisannya door is closed kayak gitu. Oke, udah ini dia cuman kayak ada ini untuk live view dari si kamera yang ada di perangkatnya ya, seperti ini. Kemudian dia ada informasi yang lain juga di layarnya gitu, seperti itu. Nah, dia ada keterangan misalkan di sini cuma 3 orang yang udah pernah yang diinput kayak gitu kan. Kemudian di sini 1 orang yang sudah input pakai wajah gitu kan, dia identifikasinya ada kartu, wajah dan juga sidik jari kayak gitu. Dan ini sidik jari 3 seperti itu. Ini tipenya DS K1T320MFX gitu. Ini untuk connectednya via wire kan. Nah, di sini status si connectnya juga sudah online kan. Kita sudah tambahkan nih. Sudah ditambahkan status si connectnya. Nah, di sini nih status connectnya sudah online. Kemudian ini tipenya, terus kemudian ini kapasitas dari device-nya sendiri nih. Tuh, bisa sampai 500 orang, muka 500 dan juga sidik jari bisa sampai 1000 orang, kartu juga ada sampai 1000. Kemudian di sini ada menu ini juga nih. Nah, ini menu untuk menambahkan user ya atau person management. Dia bisa sebagai administrator ataupun
karyawan gitu. Contoh ini punya saya akunnya, misalkan ini sebagai administrator. Untuk mungkin administrator di sini bisa dikasih admin, kemudian nanti selanjutnya biaya di HR kayak gitu, dan selebihnya itu karyawan seperti itu. Tinggal diklik add aja kalau mau nambahin. Nah ini seperti ini menunya. Employer ID, nama, lantai atau ruangan kalau misalnya gitu kan. Bahkan di sini juga ada keterangannya nih. Ada long term effective user. Kalau untuk hanya tamu sementara berarti kita kasih akses nih, tapi kita kasih berupa apa? Di sini ada keterangannya. Kita kasih misalkan limit waktu dan hari misalnya. Kita kasih limit 2023 8 bulan 2, tapi kita kasih jam. Misalkan si tamu ini bisa menggunakan aksesnya, entah itu kita kasih kartu atau fingerprint atau wajah atau muka gitu, kita kasih akses untuk dia bisa masuk atau keluar kayak gitu. Karena ini selain untuk attendance, bisa juga sebagai untuk akses kontrol. Kita kasih waktu misalkan selama 2 hari atau 3 hari gitu, dia bisa. Tapi kalau untuk karyawan nanti kan bisa dipilih nih, ada visitor, ada person in blacklist kan. Kalau untuk karyawan ya pilih normal user, kemudian pilih long term effective user. Kalau untuk visitor ya kliknya visitor. Setelah itu ini nih, visitnya berapa kali, apakah 2 atau 3 kali, kemudian di tanggal segala macamnya kayak gini gitu. Kita kasih nih periode time waktunya, tanggal berapa sampai tanggal berapa dia bisa akses dari akses kontrol tersebut. Nah setelah itu kan kita misalkan pilih normal user kembali, kita bisa nih untuk face-nya kita bisa upload foto wajahnya, kemudian ini untuk kartu, kemudian untuk ini fingerprint seperti itu. Setelah itu pilih ke sini menu berikutnya, ini seperti report gitu kan. Kita bisa report secara search dari menggunakan akses kontrol event, kemudian ID-nya berapa, namanya berdasarkan atau dari kartu, misalkan kalau kita adding kartu, sama kita bisa search dia dari jam berapa sampai jam berapa, tanggal berapa seperti apa. Nanti di sini ada laporan reportnya seperti itu. Kemudian ini menu settingnya. Nah settingnya di sini ya sama sepertinya kayak setting pada umumnya gitu kan. Ini sistemnya, kemudian time setting, kemudian bahasa dan segala macamnya. Kemudian user, nah user management di sini ya user buat yang login tadi di awal, misalkan siapa yang bisa akses kayak gini, apakah administrator aja, kemudian ditambahkan lagi misalkan HR atau seperti apa kayak gitu. Kemudian network, nah di sini kalau untuk mau di online kan, misalkan dihubungkan dengan aplikasi HiConnect kan, tinggal pilih ke network settingnya. Nah ini kalau misalnya kita mau setting IP-nya, apakah mau DHCP atau statis. Setelah itu ke network service. Nah di bagian ini kita bisa mau pakai HTTP atau RTSP protokolnya. Kemudian bagian ke device access, apakah kita bisa mau setting dengan eSoup atau HiConnect. Nah kita settingnya pakai HiConnect seperti itu, karena di sini statusnya sudah online kan. Caranya gimana? Ya udah, kalau kita masuk ke sini enable, kemudian verifikasi. Nah verifikasi kode di sini itu kita yang buat sendiri passwordnya. Setelah kita buat verifikasi kode, nanti di sini muncul ada pilihan untuk barcode. Nah setelah barcode di sini kita tampilkan, kita tinggal langsung scan aja menggunakan aplikasi HiConnect di itu barcode-nya. Setelah itu tinggal di save. Nah setelah selesai nanti antara aplikasi HiConnect-nya sudah ada di sini gitu, sudah ada di aplikasi HiConnect-nya si perangkat akses kontrol tersebut. Kemudian selebihnya sama dia untuk video, audio gitu segala macam kita bisa setting. Kemudian image-nya juga, kemudian nah ini nih, kemudian setting yang ininya. Nah ini fingerprint-nya, autentikasinya gitu kan. Door parameter ini kan bisa dipakai untuk akses kontrol pintu juga kan. Card setting, nah ini jenis kartunya itu NFC bisa, M1 card bisa. M1 card di sini maksudnya MiFair ya, MiFair card. Nah ini untuk settingan time attendance-nya. Jadi kita bisa atur jadwalnya di sini. Kayak jam kerjanya berapa, check-innya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus kalau misalkan mau kita atur overtime, kita bisa cek lagi nih, enable overtime. Kita cek di sini untuk lembur dihitungannya dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu statusnya.
Dan ini menu yang lainnya kan, ini menu untuk wajah segala macam kan, security. Kemudian ini preference. Dan setelah itu kita masuk ke yang ini. Nah ini ya settingan dari perangkatnya, apakah mau kita restart atau upgrade atau backup reset, atau kita mau reset factory kan, ini security segala macam juga seperti itu. Jadi ini perangkatnya untuk yang tipe DSK1T 320 MFX seri terbaru. Ini tampilan dari web view dari si perangkatnya seperti itu. Sementara untuk tarik data segala macamnya tetap harus menggunakan aplikasi IPMS kayak gitu, atau bisa langsung dari si perangkatnya secara fisik seperti itu. Oke, videonya sekian dari saya, terima kasih. Nah, penambahan untuk di aplikasi Connect-nya akan muncul seperti ini. Jadi dia ada pilihan untuk pas diklik remain open, door open, kemudian terus ini bisa two-way audio juga kalau ada support dengan kamera atau apapun, bisa foto juga, kemudian ini video juga. Nah, karena di sini dia ada kameranya kan di perangkatnya ini. Nah, perangkatnya ini dia real time, bisa juga misalkan saya dadah-dadah nih di kameranya, akan muncul di sininya langsung gitu. Nah, ini kan. Jadi kalau misalnya ada yang kalau ini dipasang di depan pintu misalnya itu, ada yang pintu kantor, ada yang mau akses ke sini kan langsung kelihatan. Jadi ada CCTV-nya juga secara real time, selain dia si kameranya ini untuk autentikasi wajah, kemudian ada kartu dan juga sidik jari seperti itu.